Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum nonton video ini, ada 3 hal yang saya sarankan dan saya berharap Anda untuk melaksanakannya, karena ini insya Allah kebaikan untuk kita semua. Yang pertama, segera ambil air wudhu, karena yang akan kita bacakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Surat yang ke-7 Al-A'raf ayat ke-204. Saya mohon jangan di skip dan dengarkan baik-baik agar kita semua paham. Dan yang ketiga, bila waktu sudah mendekati adzan, segera matikan HP-nya dan laksanakanlah sholat dulu. Cari waktu yang senggang untuk menonton video ini, karena celakalah orang yang salat yang lalai dengan sholatnya. Ketahuilah, celaka atau ajab Allah sangat keras siksanya. Bisa jadi Anda celaka karena lalai dengan sholat Anda. Apalagi saya yang memberi jalan karena Anda menonton video saya. Bayangkan kalau ada 100 orang atau 1000 orang yang nonton video saya lalai dengan salatnya, berarti saya telah banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jika Anda sudah melaksanakan 3 hal yang saya sarankan tadi, saya lanjutkan videonya. Tapi sebelumnya, mohon maaf bila nanti banyak kata-kata saya yang menyinggung perasaan Anda semua. Karena itu yang harus saya katakan. Saya tidak boleh menyembunyikan ayat-ayat Allah, menguranginya, apalagi menambahkannya. Kewajiban saya hanya membacakan sebagian ayat-ayat Allah yang saya tahu. Dan tolong koreksi diri saya, karena manusia tidak luput dari yang namanya salah dan lupa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mulai sekarang kenalilah siapa diri Anda yang sebenarnya, muslim atau bukan, karena di negara kita mayoritas agamanya Islam paling banyak di dunia, tapi Al-Quran tidak dijadikan petunjuk. Ingatlah, kita orang Islam, hanya Al-Quranlah petunjuk untuk kita. Banyak yang mengaku agama Islam di Indonesia, tapi Al-Quran tidak dijadikan petunjuk. Yang pertama, saya mengajak Anda untuk membaca Al-Quran, yaitu kita buka surat Yasin, mulai dari ayat yang ke-7. Tentu semua kita sudah tahu surat Yasin, dan kita sering membacanya, dan paling sering dibaca yaitu surat Yasin. Tapi entah maknanya, mungkin banyak yang tidak tahu. Mari kita baca mulai dari ayat yang ke-7. Allah berfirman, sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Perkataan hukuman itu bukan berarti hukuman siksa neraka, tapi terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Jadi maksudnya hukuman karena kebanyakan mereka tidak beriman.
mungkin yang disebut dengan banyak itu dari 100 mungkin hanya 5 orang atau 10 orang yang beriman. Karena di sini disebutkan kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Kalau yang disebut dengan tidak beriman berarti bukan selain muslim. Itu bisa disebut juga non-muslim. Dan selanjutnya, sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu mereka tertengadah. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka. Memasang belenggu di leher mereka artinya terikat satu sama lain. Lalu tangan mereka diangkat. Tangan mereka diangkat ke artinya apa? Itu tandanya hormat. Siapa yang dimaksud dengan ayat tersebut ini? Yang suka hormat ke atas, yaitu PNS atau yang disebut dengan bergabung bersama pemerintah, mulai dari bawah, mulai dari RT, RW, bupati, wali kota, gubernur, dan seterusnya, mulai dari penghulu KUA dan seterusnya MUI, mulai dari guru, dosen, dan seterusnya menteri pendidikan, mulai dari polisi, tentara, dan sebagainya, mulai dari bu dokter, bidan, perawat, dan seterusnya. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Yang dimaksud dengan makna ayat ini adalah, coba kita lihat kantor mereka para PNS sebagai contoh. Sekolah SMA, kuliah, mau masuk ke sekolah, ada sekat atau dinding, yaitu pintu gerbang atau portal, dan di belakangnya juga dikelilingi dinding. Ke puskesmas, rumah sakit, sama, ada sekat atau dinding, yaitu pintu gerbang atau portal, dan di belakangnya juga dikelilingi dinding. Mau ke kantor polisi atau tentara, sama. Ke kantor bupati, gubernur, sama. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Makna dari ayat ini bukan berarti para PNS buta, karena kita semua tahu kalau para PNS semua dapat melihat. Karena itu syarat mutlak, tidak boleh orang yang buta untuk menjadi PNS. Tapi yang dimaksud dengan tidak bisa melihat yaitu mereka tidak bisa melihat kehidupan di luar, bagaimana kehidupan rakyatnya. Seorang tukang kuli banting tulang hanya untuk mencari sesuap nasi. Bahkan banyak rakyat yang menderita. Yang dimaksud dengan tidak bisa melihat itu artinya sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Apa yang dimaksud dengan para PNS tidak beriman? Yang pertama, mulai dari bawah, RT, RW. Bila ada warganya ada yang mau berobat ke rumah sakit, harus memakai surat pengantar dari mereka, yaitu sebagai tanda sudah memberi izin. Dan tahukah Anda kalau berobat itu syirik? Dan mereka memberi jalan orang-orang ke dalam persyirikan. Semakin tinggi pangkat jabatan mereka di dunia, semakin banyak pula orang-orang yang mereka sesatkan. Lebih singkatnya lagi, yang paling tinggi yaitu MUI, Majelis Ulama Indonesia, karena telah menghalalkan persyirikan, yaitu obat-obatan. Puskesmas, rumah sakit, milik siapa? Pemerintah. Bubi dan Pak Dokter bergabung bersama siapa? Pemerintah. Satu saja contoh untuk mewakili semua para PNS. Kenapa kebanyakan mereka tidak akan beriman? Yaitu persyirikan. Coba kita lihat ke apotek, puskesmas, atau rumah sakit. Sudah pasti ada lambang simbol tanda seperti kayu, silang. Coba Anda perhatikan baik-baik. Apa itu maksudnya?
Dan untuk para ibu-ibu yang mulai bekerja di toko-toko, SPBU, ibu guru, ibu dosen, ibu bidan, ibu polwan, dan yang lainnya. Allah menyuruh Anda tetap di rumah dan memakai baju sesuai hukum agama Islam, memakai cadar dan memakai kerudung yang menjulur ke seluruh tubuh Anda, agar lekuk tubuh Anda tidak kelihatan auratnya. Dan untuk pegawai bank, mulai dari bank keliling yang menggadaikan BPKB atau kredit motor dan bank milik negara, ini ayatnya untuk Anda. Surat Al-Baqarah yang kedua ayat yang ke-275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Coba kita perhatikan, biasanya orang yang bekerja di bank-bank yang suka meminjamkan uang dan pangkatnya yang paling tinggi, di masa tuanya biasanya kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan, hanya bisa memakai kursi roda. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Coba Anda berdiri dari kursi roda, apa itu yang akan terjadi? Sempoyongan seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Mengayomi dan melindungi rakyat dengan sepenuh hati, itu hanyalah perkataan dusta. Bila ada orang yang motornya hilang, dicuri, mau melaporkan harus memakai uang. Mau kembali atau tidak motornya tetap harus mengeluarkan uang. Dan kalau motornya sudah ada harus ditebus sekian juta. Bahkan tebusannya pun melebihi harga motornya. Makanya banyak orang yang kehilangan motor lebih baik diam tidak melapor. Dan itu faktanya, rakyat hanya bisa diam, sedangkan negara sudah membayar mereka. Surat Al-Hujurat yang ke-49 ayat yang kedua. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Ingatlah Nabi kita orangnya lemah lembut, dan Anda semua tidak bisa berkata lemah lembut apalagi kepada bawahan Anda. Coba kita pikirkan, coba kita renungkan. 40 tahun kita beribadah kepada Allah, tapi tetap saja meninggikan suara marah-marah kepada yang lain. Tanpa disadari dihapus segala amal kita oleh Allah. Sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Itu maksudnya. Bukan berarti 100% ketentuan Allah karena banyak yang tidak beriman. Kalau demikian, tentu Allah tidak adil. Itu berarti tidak ada jalan atau pintu sama sekali untuk beriman. Allah adil tidak? Tidak. Karena Allah tidak akan menjalimi setiap umatnya. Tapi coba renungkan baik-baik. Sebagai contoh, bila ada anjuran dari pemerintah untuk divaksin, tentu Anda tidak bisa menolaknya. Sedangkan itu syirik, mulai dari RT, RW, guru, dokter, PNS semuanya harus patuh dengan anjuran pemerintah. Bu dokter, bu guru, bu polwan, seharusnya Anda memakai baju seperti yang saya sebutkan tadi. Sebagai contoh, ibu polwan, ibu guru, ibu bidan
mau memakai baju seperti anjuran agama Islam dalam bekerja di kantor sudah pasti tidak bisa, dilarang karena harus memakai seragam khusus. Anda semua sebagai PNS tidak bisa melanggar aturan-aturan tersebut, harus patuh dengan aturan pemerintah. Dan bila Anda ingin terhindar dari aturan pemerintah tersebut, berarti harus mengundurkan diri atau melepaskan diri dari tali belenggu dari leher Anda. Dan kalau Anda berhenti jadi PNS, sudah pasti Anda akan sengsara. Dan ini ayatnya. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Coba renungkan baik-baik. Kalau Anda berhenti dari PNS, apa yang Anda alami? Tentu Anda akan melarat, sengsara, dan diguncang berbagai cobaan, mulai dari keluarga Anda, teman Anda. Jadi yang dimaksud dengan pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Jadi jawabannya adalah Anda sendiri yang memutuskan dan Anda sendiri yang menghakimi diri Anda sendiri. Ingatlah, bila kita mati nanti tidak bisa lari kemana-mana antara dua, yaitu surga dan neraka. Dan apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Laksanakan segala perintah Allah dan jauhi yang dilarangnya, karena Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ingat, yang namanya ujian itu tidak mudah. Di dunia saja, bila kita menginginkan sesuatu, pasti harus berusaha dulu, sengsara dulu, sebelum kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bila Anda tidak suka dengan ceramah saya, silahkan. Bila Anda membenci saya, bila Anda ingin merajam saya, silahkan. Tapi ingat, saya tidak membenci Anda. Kalaupun saya membenci Anda, tidak mungkin saya membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Anda. Tapi ini adalah salah satu kewajiban saya sebagai seorang Muslim, yaitu mengingatkan satu sama lain. Anda mau mengikuti apa yang saya sampaikan atau tidak, itu terserah Anda, itu hak Anda. Tapi kebaikannya, Anda jadi tahu siapa diri Anda sebenarnya. Dan ingat, sebelum matahari terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Saya cukupkan untuk videonya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.